Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar. Saya berasal dari Sengkang, Kabupaten Wajo, dan saya bekerja di SMA Negeri 11 Wajo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman-teman semua. Nama saya Pak Jupri, asal daerah Jeneponto, dan saat ini mengabdi di Kabupaten Luwu Timur. Dan saat ini saya mengajar di SMA YPS Sorwako, mata pelajaran biologi. Assalamualaikum, perkenalkan saya Mila Karmila. Saya berasal dari Camba, Kabupaten Maros. Saya bertugas di Mintiga Tanah Toraja dan di MA Azikra Ulwai Tanah Toraja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misra, asal daerah Kabupaten Bulukumba, tempat tugas SMP Negeri 6 Bulukumba. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jupri, asal Pangkep, tempat tugas SMA Negeri 8 Pangkep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indrawati Sain. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi kami, prinsip-prinsip evaluasi dan macam-macam alat evaluasi. Prinsip-prinsip evaluasi. Untuk memperoleh hasil evaluasi yang lebih baik, maka kegiatan evaluasi harus bertitik dari prinsip-prinsip umum sebagai berikut. Yang pertama, kontinuitas. Evaluasi tidak boleh dilakukan secara insidental atau pada waktu atau kesempatan tertentu saja. Karena pembelajaran itu sendiri adalah suatu proses yang kontinu. Oleh sebab itu, evaluasi harus dilakukan secara kontinu pula. Yang kedua, komprehensif. Dalam melakukan evaluasi terhadap suatu objek, guru harus mengambil seluruh objek itu sebagai bahan evaluasi. Evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh untuk menilai beberapa aspek di dalamnya, seperti aspek afektif, kognitif, psikomotorik peserta didik. Yang ketiga, adil dan objektif. Dalam melaksanakan evaluasi, guru harus berlaku adil dan tanpa pilih kasih kepada semua peserta didik. Mengadakan evaluasi harus menilai sesuai dengan kenyataan yang ada. Untuk mencapai keobjektifan dalam evaluasi, perlu adanya data dan fakta. Yang keempat, kooperatif. Dalam kegiatan evaluasi, hendaknya guru bekerja sama dengan semua pihak, seperti orang tua peserta didik, sesama guru, kepala sekolah, termasuk dengan peserta didik itu sendiri. Selanjutnya, praktis. Praktis mengandung arti mudah digunakan baik oleh guru itu sendiri yang menyusun alat evaluasi maupun orang lain atau guru lain yang akan menggunakan alat evaluasi tersebut. Itulah prinsip-prinsip evaluasi secara umum. Selanjutnya, prinsip-prinsip evaluasi menurut Kusnuridlo tahun 2010. Selain prinsip-prinsip evaluasi secara umum, yaitu komprehensif, kooperatif, kontinu, objektif, Kusnuridlo juga menambahkan beberapa prinsip-prinsip evaluasi, yaitu berdasarkan kriteria yang valid. Selain perlu adanya data dan fakta, juga perlu adanya kriteria-kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan dalam evaluasi harus konsisten dengan tujuan yang telah dirumuskan. Selanjutnya, fungsional. Evaluasi memiliki nilai guna baik secara langsung maupun tidak langsung. Kegunaan langsungnya adalah dapatnya hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan apa yang dievaluasi. Dalam proses pembelajaran, kegiatan evaluasi dilakukan oleh guru berfungsi untuk mengetahui keberhasilan siswa setelah mengikuti pembelajaran tertentu. Sedangkan kegunaan tidak langsungnya adalah hasil evaluasi itu dimanfaatkan untuk penelitian atau keperluan lainnya.
Prinsip evaluasi berikutnya yang dikemukakan oleh Kusno Ridlo adalah diagnostik. Kegiatan evaluasi inilah yang dapat mendeteksi atau dapat dijadikan dasar penemuan kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangan yang kemudian harus diusahakan jalan pemecahannya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya tentang prinsip-prinsip dan alat-alat evaluasi menurut beberapa ahli. Menurut Tiowanda, prinsip evaluasi terdiri dari 1. Keterpaduan. Evaluasi harus dilakukan dengan prinsip keterpaduan antara tujuan instruksional, pengajaran, materi pembelajaran, dan metode pengajaran. 2. Keterlibatan peserta didik. Prinsip ini merupakan suatu hal yang mutlak karena keterlibatan peserta didik dalam evaluasi bukan alternatif tapi kebutuhan mutlak. 3. Koherensi. Evaluasi harus berkaitan dengan materi pengajaran yang telah dipelajari dan sesuai dengan ranah kemampuan peserta didik yang hendak diukur. Yang keempat, pedagogis. Aspek pedagogis diperlukan untuk melihat perubahan sikap dan perilaku sehingga pada akhirnya hasil evaluasi mampu menjadi motivator bagi diri siswa. Yang kelima, akuntabel. Hasil evaluasi haruslah menjadi alat akuntabilitas atau bahan pertanggungjawaban bagi pihak yang berkepentingan seperti orang tua, siswa, sekolah, dan lainnya. Selanjutnya, menurut Ari Kunto, prinsip evaluasi merupakan triangulasi yang meliputi tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran atau KBM, dan evaluasi. A. Hubungan antara tujuan dan KBM. Kegiatan belajar mengajar yang dirancang dalam bentuk rencana mengajar disusun oleh guru dengan mengacu pada tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian, anak panah yang menunjukkan hubungan antara keduanya mengarah pada tujuan dengan makna bahwa kegiatan belajar mengajar mengacu pada tujuan, tetapi juga mengarah pada tujuan ke kegiatan belajar mengajar, menunjukkan langkah dari tujuan dilanjutkan pemikirannya ke kegiatan belajar mengajar. B. Hubungan tujuan dengan evaluasi. Evaluasi adalah kegiatan pengumpulan data untuk mengukur sejauh mana tujuan sudah dicapai. Dalam menyusun alat evaluasi, perlu mengacu pada tujuan yang sudah dirumuskan. C. Hubungan antara KBM dengan evaluasi. Kegiatan belajar mengajar dirancang dan disusun dengan mengacu pada tujuan yang telah dirumuskan. Alat evaluasi disusun dengan mengacu pada tujuan, mengacu atau disesuaikan dengan kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan. Selanjutnya, menurut Sujono, evaluasi hasil belajar dikatakan terlaksana dengan baik apabila dalam pelaksanaannya senantiasa berpegang pada 3 prinsip dasar, yaitu 1. Prinsip keseluruhan. Prinsip keseluruhan dikenal dengan istilah prinsip komprehensif. Prinsip komprehensif dikatakan terlaksana dengan baik apabila evaluasi tersebut dilaksanakan secara bulat, utuh, atau menyeluruh. Evaluasi hasil belajar harus dapat mencakup berbagai aspek yang dapat menggambarkan perkembangan atau perubahan tingkah laku yang terjadi pada diri peserta didik sebagai makhluk hidup. 2. Prinsip kesinambungan.
Prinsip kesinambungan dikenal dengan istilah prinsip kontinuitas. Prinsip kontinuitas dimaksudkan bahwa hasil belajar yang baik adalah evaluasi hasil belajar yang dilaksanakan secara teratur dan sambung menyambung dari waktu ke waktu. Evaluasi hasil belajar dilaksanakan secara berkesinambungan agar pihak evaluator dapat memperoleh kepastian dan kemantapan dalam menentukan langkah-langkah atau merumuskan kebijaksanaan untuk masa depan serta memperoleh informasi yang dapat memberikan gambaran mengenai kemajuan atau perkembangan peserta didik. 3. Prinsip objektivitas. Prinsip objektivitas mengandung makna bahwa evaluasi hasil belajar dapat dinyatakan sebagai evaluasi yang baik apabila dapat terlepas dari faktor-faktor yang sifatnya subjektif. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan macam-macam alat evaluasi. Jadi alat evaluasi terbagi menjadi dua, yaitu tes dan non-tes. Apa itu alat evaluasi dalam bentuk tes? Yaitu ini kita bagi menjadi tiga, yaitu tes tertulis, lisan, dan perbuatan. Sedangkan alat evaluasi non-tes ini dapat dilakukan melalui pengamatan atau observasi, bisa dalam bentuk angket atau catatan harian dan daftar cek. Untuk keperluan evaluasi diperlukan alat evaluasi yang bermacam-macam, ya, seperti kuesioner, tes, skala, format observasi, dan lain-lain. Khusus untuk evaluasi hasil pembelajaran, alat evaluasi yang paling banyak digunakan adalah tes. Pembahasan evaluasi hasil pembelajaran lebih menekankan pada pemberian nilai terhadap skor hasil tes. Baik Bapak Ibu, yang pertama yang ingin kami rincikan yaitu tes. Jadi tes ini merupakan alat ukur yang standar dan objektif, sehingga dapat digunakan secara meluas untuk mengukur dan membandingkan keadaan psikis atau tingkah laku individu. Ini dapat dipastikan akan mampu memberikan informasi yang tepat dan objektif tentang objek yang hendak diukur, ya, baik berupa psikis maupun tingkah lakunya, sekaligus dapat membandingkan antara seseorang dengan yang lainnya. Tes ini adalah suatu cara atau alat untuk mengadakan penilaian yang berbentuk suatu tugas atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan oleh siswa atau sekelompok siswa, sehingga menghasilkan nilai tentang tingkah laku atau prestasi siswa tersebut. Ya, ada beberapa istilah yang berhubungan dengan tes, ya. Mungkin kita pernah mendengar kata tes, testing, testi, tester, dan seterusnya. Kemudian sebagai alat evaluasi hasil belajar, jadi tes mempunyai fungsi yang pertama adalah untuk mengukur tingkat penguasaan terhadap seperangkat materi atau tingkat pencapaian terhadap seperangkat tujuan tertentu. Kemudian yang kedua, untuk menentukan kedudukan atau seperangkat siswa dalam kelompok tentang penguasaan materi atau pencapaian tujuan pembelajaran. Adapun jenis-jenis tes, yang pertama adalah tes berdasarkan fungsinya. Kemudian yang kedua adalah aspek psikis, ya, berdasarkan aspek psikis yang akan diungkap. Kemudian yang ketiga, dilihat dari banyaknya orang yang mengikuti tes, ya, baik itu tesnya perorangan atau mungkin tesnya per kelompok atau per kelas. Kemudian ada yang keempat, dilihat dari segi waktu tes, ya, misalnya ada lomba, ya, kemudian
kecepatannya, waktu yang dibutuhkan, dan seterusnya. Ada yang kelima jenis-jenis tes, yaitu dilihat dari segi bentuk responnya. Kemudian yang terakhir jenis-jenis tes ini dilihat dari segi mengajukan pertanyaan dan memberikan jawaban. Jadi kita bisa melihat, mengobservasi, memonitor siswa-siswi kita yang melakukan atau memberikan pertanyaan dan juga memberikan jawaban. Baiklah, saya Mila Karmila akan melanjutkan materi tentang jenis-jenis tes. Tes berdasarkan fungsinya sebagai alat pengukur perkembangan atau kemajuan belajar peserta didik terbagi menjadi 6, yaitu tes seleksi, tes awal, tes akhir, tes diagnostik, tes formatif, dan tes sumatif. Yang pertama adalah tes seleksi. Tes seleksi sering dikenal dengan tes saringan atau ujian masuk. Tes ini dilaksanakan dalam rangka penerimaan calon siswa baru, di mana hasil tes digunakan untuk memilih calon peserta didik yang tergolong paling baik dari sekian banyak calon yang mengikuti tes. Nah, yang kedua adalah tes awal. Tes awal dikenal dengan pre-test. Tes awal dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh manakah materi atau bahan pelajaran yang akan diajarkan telah dapat dikuasai oleh peserta didik. Yang ketiga adalah tes akhir. Tes akhir dikenal dengan istilah post-test. Tes akhir dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui apakah semua materi pelajaran yang tergolong penting sudah dapat dikuasai dengan sebaik-baiknya oleh peserta didik. Nah, yang keempat, tes diagnostik. Tes diagnostik adalah tes yang digunakan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa sehingga berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut dapat dilakukan pemberian perlakuan yang tepat. Yang kelima adalah tes formatif. Tes formatif adalah tes untuk mengetahui sejauh mana siswa telah terbentuk setelah mengikuti suatu program tertentu. Yang keenam adalah tes sumatif. Tes sumatif yaitu tes yang dilaksanakan setelah berakhirnya pemberian sekelompok program atau sebuah program yang lebih besar. Tes sumatif ini dapat disamakan dengan ulangan umum yang biasanya dilaksanakan pada tiap akhir semester. Menurut Sugiono, tes berdasarkan aspek psikis yang ingin diungkap dibedakan menjadi 5 golongan, yaitu tes inteligensi, tes kemampuan, tes sikap, tes kepribadian, dan tes hasil belajar. Yang pertama adalah tes inteligensi. Tes inteligensi yakni tes yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengungkap atau mengetahui tingkat kecerdasan seseorang. Dan yang kedua adalah tes kemampuan. Tes kemampuan yaitu tes yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengungkap kemampuan dasar atau bakat khusus yang dimiliki testi. Nah, yang ketiga adalah tes sikap. Tes sikap yaitu salah satu jenis tes yang dipergunakan untuk mengungkap atau mengetahui kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu respon tertentu terhadap dunia sekitarnya, baik berupa individu-individu maupun objek-objek tertentu. Nah, yang keempat adalah tes kepribadian. Tes kepribadian yakni tes yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengungkap ciri-ciri khas dari seseorang yang banyak sedikitnya bersifat lahiriah, seperti gaya bicara, cara berpakaian, nada suara, hobi, atau kesenangan. Yang kelima yaitu tes hasil belajar. Tes hasil belajar atau tes prestasi dapat didefinisikan sebagai cara yang dapat digunakan atau prosedur yang dapat ditempuh dalam rangka pengukuran dan penilaian hasil belajar yang berbentuk tugas dan serangkaian tugas, baik berupa pertanyaan atau soal-soal yang harus dijawab atau perintah-perintah yang harus dikerjakan oleh testi. Dilihat dari segi banyaknya orang yang mengikuti tes dapat dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu tes individual dan tes kelompok. Tes individual yakni tes di mana tester berhadapan dengan satu orang testi saja, sedangkan tes kelompok yakni tes di mana tester berhadapan lebih dari satu orang testi. Nah, dilihat dari segi waktu yang disediakan bagi testi untuk menyelesaikan tes dapat dibedakan menjadi 2 golongan,
yaitu power test dan speed test. Dilihat dari segi bentuk responnya, tes dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu verbal test dan non-verbal test. Yang terakhir, ditinjau dari segi cara mengajukan pertanyaan dan cara memberikan jawabannya. Tes dibedakan menjadi dua golongan, yaitu tes tertulis dan tes lisan. Tes yang baik. Syarat tes yang baik memenuhi kriteria. Yang pertama adalah sahih ataukah valid, yaitu tes yang akan diujikan itu mampu diukur sesuai dengan tujuan. Kemudian yang kedua adalah relevan. Artinya tes yang diujikan sesuai dengan tujuan yang telah kita tetapkan. Kemudian yang ketiga adalah spesifik. Artinya soal yang kita buat mampu dijawab oleh peserta didik. Kemudian yang keempat adalah representatif. Artinya soal yang kita telah buat itu mewakili materi ajar secara keseluruhan. Selanjutnya, sebuah tes bisa dikatakan baik sebagai alat ukur harus memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Validasi. Dikatakan valid jika tes tersebut dapat mengukur apa yang hendak diukur. Kemudian yang kedua adalah reliabilitas. Artinya, sebuah tes dikatakan reliable apabila hasil-hasil tes menunjukkan ketetapan. Kemudian yang ketiga adalah objektivitas. Artinya, apabila dalam melaksanakan tes tidak ada faktor subjektif yang mempengaruhi. Kemudian yang keempat adalah praktikabilitas. Artinya, apabila tes yang dilakukan itu bersifat praktis dan mudah pengadministrasiannya. Kemudian yang kelima adalah ekonomi. Artinya pelaksanaan tersebut tidak membutuhkan ongkos yang mahal, tenaga yang banyak, dan waktu yang lama. Selanjutnya kita masuk ke teknik non-tes. Artinya seorang guru yang mengevaluasi peserta didik itu dari ranah afektif dan fisikomotoriknya. Kemudian teknik non-tes ini terbagi dua. Yang pertama adalah skala bertingkat. Artinya skala yang menggambarkan suatu nilai yang berbentuk angka terhadap hasil perkembangan. Kemudian yang kedua adalah kuesioner yang sering kita sebut dengan angket. Kuesioner ada dua. Yang pertama ditinjau dari segi persiapan yang terdiri dari pertama, kuesioner langsung, yaitu kuesioner yang dikirim dan diisi langsung oleh orang yang dimintai tentang dirinya. Kuesioner tak langsung, di mana kuesioner dikirimkan dan diisi bukan orang yang dimintai keterangannya. Ditinjau dari segi cara menjawab ada 6. Yang pertama, kuesioner tertutup disusun dengan menyediakan pilihan jawaban lengkap. Selanjutnya, kuesioner terbuka disusun sedemikian rupa sehingga pengisi bebas mengemukakan pendapatnya. Berikutnya, daftar cocok, yaitu deretan pernyataan di mana responden membubuhkan tanda cocok. Keempat, wawancara atau interview digunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden dengan jalan tanya jawab. Wawancara ini terdiri atas 2, yaitu interview bebas dan interview terpimpin. 5. Pengamatan atau observasi dilakukan dengan cara pengamatan secara teliti dan sistematis. Observasi ini terdiri atas 3, yaitu partisipan, sistematik, dan eksperimental. Yang terakhir, riwayat hidup, yaitu gambaran tentang keadaan seseorang selama dalam masa hidupnya. Selain teknik di atas, terdapat juga teknik lain, yaitu studi kasus, catatan insidental, sosiometri, dan inventory kepribadian. Sekianlah pemaparan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.